Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita, masih dengan Pak Menteri, Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zainuddin. Bagaimana Pak dengan tanggapannya tadi Pak? Silakan Pak. Ya, eh, jadi bagi cabang-cabang olahraga yang ingin menyampaikan kembali akan melakukan pemusatan latihan, baik eh, yang sudah eh, mau menuju Olimpiade maupun yang belum, itu kami akan persilahkan. Tetapi kita akan ketat dengan protokol kesehatan. Nah, bagi atlet yang sudah kembali ke tempatnya, memang ini agak kesulitan karena sekarang kan untuk kembali kepada pemusatan latihan dia harus di PCR test dan lain sebagainya. Itu yang. Tetapi buat yang ada di pelatnas, ya ini untuk diketahui, sebenarnya pada saat mereka cabur-cabur mengajukan proposal tentang pelatnas kepada Kemenpora, itu sudah termasuk uang hariannya mereka dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana kalau sekarang pelatnasnya terhenti? Bagi kami prinsipnya, sepanjang latihan itu dilakukan, apakah itu mandiri, ya diawasi oleh pelatih secara virtual, itu juga dalam kategori latihan. Jadi tidak ada masalah, sehingga untuk uang harian dan lain sebagainya silahkan tetap masih bisa dia terima ya, tergantung dari bagaimana kesepakatan pada saat itu. Berarti ini diserahkan kepada PB masing-masing ya Pak? Ya, betul, kepada cabur itu. Kan waktu mereka menyampaikan permohonan itu kan ada ininya. Kita lihat apa, kemudian kita review proposalnya, baru kita lakukan MOU penandatanganan. Baik, Pak Menteri, di era PSBB transisi ini, mungkin cabang-cabang olahraga lain juga sudah mulai menyusun nih Pak, untuk melakukan latihan kembali dan sebagainya begitu. Protokol apa yang harus disiapkan oleh Kemenpora yang mungkin seperti Pak Menteri sampaikan tadi? Apakah mereka harus melampirkan surat PCR, rapid test, dan sebagainya begitu Pak? Karena kalau kita melihat perkembangan di Indonesia, ini ada daerah-daerah mungkin yang masih kita anggap mengkhawatirkan untuk masuk ke Jakarta, Pak, dari zona merah begitu. Bagaimana, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang kami siapkan itu adalah panduan protokol secara umum. Misalnya, bagi yang kategori latihan, dia boleh melakukan latihan, tetapi tidak boleh bergerombol, berkumpul. Ada jarak di antara itu kira-kira 4 meter persegi buat satu orang. Kemudian mereka memperhatikan pakaiannya harus bersih. Dia datang dari tempat latihan, dari tempat penginapannya, maksud saya, kemudian datang ke tempat latihan menggunakan kostum untuk latihan, dan setelah latihan dia tidak boleh mampir ke loker, ke tempat-tempat lain, dia harus kembali lagi ke sana untuk mencuci itu pakaiannya dan mandi, membersihkan dirinya. Nah, bagaimana tentang PCR? Itu menjadi persyaratan yang kami cantumkan di dalam rapid test yang saya maksud. Rapid test itu termasuk yang kami cantumkan di dalam protokol itu. Nah, tahapan pertama hanya boleh latihan dulu. Dia tidak boleh latihan dulu, dan latihannya tidak berkelompok, latihan terpisah. Tuh. Ini gambaran umum saja ya. Nah, kemudian yang dia tidak boleh lakukan adalah dia try out dan try in. Dia belum boleh, apalagi mengadakan pertandingan. Nah, fase kedua itu sudah mulai kita ada pelonggaran, dia mulai boleh latihan untuk berkelompok, tetapi ada juga aturan-aturannya. Nah, fase ketiga itu sudah boleh try in, try out, dan lain sebagainya. Nah, penentuan fase ini yang kami sedang komunikasikan dengan gugus tugas. Karena kan kita nggak tahu, yang tahu fase-fase ini adalah dari gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Kita hanya menyiapkan saja materinya, nah nanti seperti apa, ya kita akan tuangkan itu. Nah, kapan mereka sudah boleh mulai melakukan pertandingan, kompetisi, dan turnamen, atau bagaimana pertandingan dan turnamennya, apakah boleh diikuti oleh penonton dan tidak. Nah, itu termasuk yang hal-hal yang seperti itu, tetapi sekali lagi kami kembalikan pada
cabornya masing-masing untuk mendetailkan itu. Baik. Di sekarang ini semua event berhenti ya Pak ya? Event-event kegiatan olahraga juga berhenti. Ada perkembangan terbaru tidak Pak saat ini dari untuk Olimpiade Tokyo 2020 Pak? Ya, Olimpiade Tokyo kan sudah diumumkan untuk ditunda. Tunda ke 2021. Di dalam negeri juga PON ditunda ke 2021. Nah, itu yang yang kita sudah dapatkan ya. Yang lain sih masih on schedule untuk yang 2021. Memang problem buat saya dan teman-teman di Kemenpora, ini kegiatan-kegiatan baik yang sudah terjadwal di tahun 2021 maupun yang pindahan dari 2020 ini numpuk. Dia numpuk di tahun 2021. Sangat banyak kegiatannya. Kalau mau lihat, saya mau tayangkan. Kalau mau lihat, kalau enggak usah. Iya, Pak. Tapi kalau seandainya memang Olimpiade Tokyo ini kemarin memang diselenggarakan, begitu ya Pak ya? Persiapan atlet kita sampai sejauh ini bagaimana Pak? Mau mengirimkan berapa sih kira-kira kita Pak? Ya, kalau yang kemarin itu kan kita belum bisa tentukan karena ada yang masih kualifikasi. Nah, jadi kita berapa tiket yang kita akan dapatkan itu belum. Yang baru ketahuan itu dari cabang menembak sudah, kemudian angkat besi, bulu tangkis. Yang lain-lainnya masih berjuang dalam kualifikasi. Itu seperti panahan, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat saya, apakah panahan sudah dapat atau tiket lupa saya. Tetapi yang saya ingat betul yang 3 itu, makanya mereka minta supaya tetap harus latihan. Nah, itu. Jadi nanti akan ditentukan berapa yang akan kita kirim sesuai dengan tiket yang didapatkan dalam kualifikasi itu. Baik. Pak Menteri, kalau kita berbicara terkait masalah pandemi lagi nih Pak, banyak yang harus kita persiapkan begitu ya Pak ya. Mungkin apabila nanti event-event juga sudah mulai diselenggarakan begitu, otomatis ini apakah atlet kita ini akan ditambah untuk cadangannya begitu Pak? Mengingat kondisi saat ini kan sedang tidak stabil begitu ya Pak ya. Yang kita khawatirkan apabila atlet bertanding, kemudian dia terpapar di negara lain atau bagaimana, apakah mempersiapkan cadangan ini akan juga menjadi program bagian dari Kemenpora juga Pak? Itu kita serahkan sepenuhnya kalau sudah masuk ke teknis begitu kepada cabur ya. Cabur pasti sudah memperhitungkan itu. Dan saya kira penyelenggaraan event-event kalau sudah ada satu kena pasti dihentikan. Gitu. Saya lupa apa kejuaraan yang sebelum ini, lupa saya balap atau apa, tapi nggak ingat persis. Itu satu yang kena langsung dihentikan dan kerugiannya luar biasa karena yang lain nggak mau lagi juga meneruskan. Betul. Itu. Kemudian bagaimana dari Kemenpora melihat itu Pak? Ya, saya kira kita akan dukung kalau itu perencanaan yang disampaikan oleh cabang. Makanya saya bilang tadi secara teknis itu kita serahkan kepada cabur masing-masing. Bagaimana mereka mengantisipasi, apakah harus menyiapkan lebih dan lain sebagainya dengan hitung-hitungan yang paling tahu adalah cabur. Pemerintah itu dalam posisi yang memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap jalannya persiapan-persiapan untuk menuju prestasi. Itu di situ posisi pemerintah. Kalau untuk pelatih-pelatih yang sekarang sedang di luar, bagaimana Pak? Kalau seandainya cabang akan mulai berlatih lagi, begitu ya Pak ya? Otomatis kan pelatih-pelatih dari luar nih akan masuk ke Indonesia nih Pak. Bagaimana? Apakah ada protokol khusus juga untuk para mereka yang akan masuk ke Indonesia Pak? Ya pasti diperlakukan protokol seperti yang dari luar ke dalam ya, begitu ya. Jadi memang ini masih juga kami menunggu konfirmasi, misalnya untuk cabang olahraga sepak bola. Kan kita tahu pelatih kepalanya adalah dari Korea Selatan ya, dari Korea, Shin Tae-yong. Nah, sampai hari ini kan beliau masih ada di Korea, memandu latihan lewat virtual. Latihan mandiri dari para pemain, tetapi dengan program-program yang dipantau melalui virtual.
Nah, saya belum dapatkan informasi kapan beliau dan timnya akan ke sini, kemudian langsung latihan tatap muka seperti itu. Ya. Kita memantau saja, mau nunggu informasi dari cabur, bagaimana perkembangan.